I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para subscriberku di rumah, dimanapun kalian berada, baik yang di Nusantara ini, yang di alam gaib, dan di alam nyata, dan juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita ketemu Santri Kang Indra. Kita akan membahas suatu tempat atau lokasi yang bersejarah. Menurut saya bersejarah di sebuah kota, yaitu Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kebetulan tadi siang kita sudah ke sana, sudah melihat, sudah bikin video. Cuman karena ramai sekali, kita tidak bisa eksplor di sana, menarik, mengungkap sisi goib dari jam gadang tersebut. Gimana Pak Pak Parno, ada masukan mengenai jam gadang? Ya, kita coba lihat, karena jam gadang ini apa ya, kalau bisa dibilang itu ikonnya Bukit Tinggi. Yang menariknya itu untuk yang datang ke Bukit Tinggi itu nggak komplit kalau dia nggak ngelihat jam gadang. Nah, jadi berarti kan jam gadang itu kita bisa coba ikon, explore dari sisi goibnya itu apa sih? Seperti tidak lengkap ke Jakarta kalau tidak ke Monas. Nah, hampir seperti itulah kira-kira. Atau tidak lengkap kalau ke Bogor tidak ke Istana Bogor. Ke Istana Bogor, ya. Kalau ke Bandung, Gedung Sate. Gedung Sate. Jadi memang mungkin dari sisi sejarahnya, kalau saya tidak salah, itu dibangun pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1926 atau 1928 ya, begitu ya. Ya, sekitar segitu selesainya. Dan itu banyak, kalau nggak salah tadi kita lihat ada 4 bagian di situ, ada 4 lantai kalau nggak salah. 1 lantai untuk petugasnya, yang kedua untuk mesinnya, Ya, yang ketiga untuk bandulnya, 4 itu untuk lonceng. Nah, loncengnya itu juga buatan Jerman, Pak. Cuman waktu itu kalau nggak salah diproduksi 2 ya. Pada waktu itu 2, salah satu. Nah, oleh karena itu kita akan mengungkap dari sisi gaibnya. Jangan lupa bahwa kalau kita mengungkap sisi gaibnya, nanti jangan percaya 100%, karena
atau jangan diyakini, dipercaya kebenarannya 100%, karena memang melihat dari sisi goib tersebut, makhluk-makhluk goib itu banyak selalu berbohong, sifatnya tipu muslihat dan suka mengadu domba. Oleh karena itu anggaplah ini sebagai tontonan yang bisa membuat meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah wawasan mengenai sisi goib dari sebuah lokasi ataupun suatu tempat. Baik Pak Pak Parno, silakan bisa ditarik dari sisi goibnya. Nanti masuk ke saya aja melihat. Diprotek dulu saya Pak. Prabu Sang Hyang Nurjahyan, bantu diprotek tubuh mediator dari jin-jin penyusup, setan siluman, kecuali yang kami minta. Semua diprotek. Bentengnya 2 km. Jadi mengikut ya. Assalamualaikum. Sang Hyang Nurjahyan ini luan yang mengetahui tentang sejarah jam gadang dari sisi goibnya, pengikutnya Sang Hyang Nurjahyan ini luan tertarik ke tangan saya. Allah masuk. Sinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu, saya bicara dengan golongan apa? Saya siluman naga. Siluman naga? Ya. Kalau boleh tahu berdomisili di mana? Sebelum saya tarik tadi di mana posisinya? Saya lagi ada di daerah Pariaman. Daerah Pariaman. Ya. Selalu patroli sampai Bukit Tinggi sini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, maaf sebelumnya. Jadi saya manggil goib yang mengetahui tentang cerita atau sejarah jam gadang itu dari sisi goibnya. Kira-kira bisa bercerita tentang sejarah itu. Maksudmu jam gadang yang ada di Bukit Tinggi. Jam gadang yang ada di Bukit Tinggi, yang ikonnya Bukit Tinggi, sejarahnya atau dari sisi goibnya apa bisa ceritanya? Silakan. Sekarang jam gadang di daerah jam gadang, lokasi jam gadang itu ada sebuah kerajaan jin. Oh ya? Ya. Dan ada semacam dulu tempat pemakaman. Saya tidak paham apakah itu pemakaman massal atau tidak. Tapi yang jelas itu dulu lokasi pemakaman umum. Banyak nisan-nisan di sana pada saat itu. Tetapi pada saat itu mungkin tempat itulah yang pas sebagai tempat berkumpulnya, tempat wisata dan tempat ikonnya para masyarakat.
masyarakat di sana. Pada saat zaman Belanda dulu, iya, yang menariknya itu kalau dia ada makam di sekitar Jam Gadang itu, kalau boleh tahu di mana makamnya? Karena yang saya tahu itu nggak ada makam di situ. dulu sekali pada saat zaman Belanda dulu, itu dulu ada beberapa makamnya dipindahkan. Sepertinya dipindahkan, tetapi sekarang Jam Gadang juga tempat berkumpulnya para ruh-ruh yang dulu disiksa di zaman Jepang. Dan juga di sanalah ada kerajaan jin besar. Ada kerajaan jin besar ya? Ya. Makanya kalau di sana kadang kalau kita jeli bisa melihat banyak penampakan ruh-ruh seperti orang asing. Ada beberapa orang asing dan juga mungkin dulu seperti orang-orang dulu yang berpakaian seperti masyarakat dulu, yang dulu adalah korban dari penyiksaan di zaman Jepang. Zaman Jepang ya? Ya. Walaupun pada saat itu Belanda lah yang mendirikan Jam Gadang, tetapi mereka hanya ingin sebuah tempat yang konon sebagai simbol. Ikon ya, simbol. Simbol bahwa mereka pernah berkuasa di sana. Tetapi pada saat kolonial Jepang masuk ke situ, dikuasai di sana. Banyak penyiksaan di sana. Yang akhirnya sekarang ruh-ruhnya banyak di Jam Gadang sana. Oh ya? Ya, jangan heran. Sebagai daya tariknya mereka juga mengajak beberapa jin-jinnya yang bisa, kalau mereka bisa lihat seperti orang-orang yang bisa melihat dengan bantuan jin, mereka akan bisa melihat ruh-ruh tersebut. Mungkin kalau ruh-ruh yang manusia-manusia yang tidak bisa punya kepekaan tidak akan bisa melihat. Tapi memang itu daya tariknya. Jam Gadang itu adalah jam yang tidak pernah mati. Seperti di beberapa tempat di dunia, jam itu terus hidup karena teknologi atau cara yang mereka yakini bahwa disitulah tempat terbaik untuk mendapatkan simbol yang bisa dibanggakan bagi masyarakat Bukit Tinggi. Jadi maksudnya dalam proses pembangunan Jam Gadang itu sendiri korban-korban itu atau tidak? Tidak ya? Mereka semua sangat baik pada saat dulu, walaupun Belanda itu adalah suatu hadiah saja bagi masyarakat Bukit Tinggi yang menandakan bahwa pada saat itu bangunan Jam Gadang juga mempunyai ciri-ciri zaman kolonial Belanda dulu, tapi mungkin sekarang sudah dirubah menjadi yang lebih baik. Ya itulah sejarah Jam Gadang itu yang membuat semua pengunjung yang datang ke Bukit Tinggi ini rasanya kok nggak ada yang kurang kalau nggak melihat Jam Gadang atau duduk di area Jam Gadang. Itu sendiri kalau dari sisi gaibnya emang tidak ada atau apa sih yang membuat mereka tertarik dengan Jam Gadang itu? Ya, mungkin mereka ingin melihat sejarah, ingin membuktikan sebuah sejarah
Dan sekaligus untuk mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Layaknya di beberapa tempat ikon-ikonnya atau simbol-simbol di suatu daerah. Kamu pasti paham. Iya. Oh, jadi sejarah jam gadang itu begitu. Terus kemudian korban-korban itu sendiri yang ada, yang dibilang rohnya gentayangan itu berarti eranya sebelum dibangun jam gadang itu. Sedangkan jam gadang itu kan masa Belanda tuh. Pada saat itu memang belum ada huruf bergentayangan. Karena penyiksaan di masa Jepang lah, mereka banyak lari ke sana. Karena ada kerajaan jin besar di sana. Oh, jadi mereka berkumpul ke sana. Karena ada kerajaan ya. Ya, ada kerajaan jin besar di sana. Kalau boleh tahu posisi kerajaannya di sana itu di sebelah mana jam gadang? Ya, di lokasi itu. Di lokasi itu. Ya. Makanya kadang kalau kamu paham dan peka, seperti masuk ke suatu tempat yang ramai sekali. Walaupun di situ banyak orang, tapi kan orang itu juga tidak paling untuk mendokumentasikan saja di sana. Terus ada lagi yang saya dapat cerita itu bahwa jam gadang itu katanya pondasinya itu sangat panjang sekali gitu, sangat luas. Itu tahu nggak ceritanya gimana itu? Kata siapa? Ya, cerita masyarakat sini bahwa pondasi pembuatan jam gadang itu kalau di situ tuh areanya ada di sampai ke bawah gedung kesenian itu. Ya itulah. Karena memang jam gadang digunakan atau dibuat oleh mereka yang punya keilmuan, punya ilmu untuk menjadikan simbol itu sampai akhir zaman. Jadi mereka mungkin mempersiapkannya sedemikian rupa sehingga jam gadang itu terlihat kokoh, memiliki daya tarik. Ya, ada lagi sih yang mau saya tanya. Ini tadi saya panggil katanya dari daerah Pariaman ya. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Tidak usah tahu saya dari siapa. Jadi nanti kalau dipanggil lagi kan bisa tahu namanya. Ya oke lah kalau nggak boleh tahu. Kira-kira apa lagi yang bisa diceritakan tentang jam gadang itu lagi? Ya, dijaga saja. Tempat itu seperti nyawa bagi Bukit Tinggi. Ya, seperti nyawanya Bukit Tinggi. Seperti nyawa ya. Jadi Bukit Tinggi itu tanpa jam gadang nggak ada Bukit Tinggi gitu ya? Ya itulah. Seperti mungkin kamu tahu di Monas, di Jakarta sana kan, sebagai simbol. Karena memang dulu gaib-gaib yang membantu juga suatu tempat yang bersejarah. Itu juga sudah
suratan dan takdir mereka untuk bisa bermanfaat juga bagi manusia. Terus kerajaan jin yang ada di sana itu mereka tidak mengganggu itu? Tidak. Tidak ya? Alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan tidak. Oke, kalau gitu terima kasih informasinya atas keterangan sejarah tentang jam gadang. Semoga kami yang ada di Bukit Tinggi ya sama-sama bisa menjaga melestarikan jam gadang supaya tetap kokoh ya. Ya, kalau gitu dipersilahkan untuk kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Walam bisawab, para subscriberku, para penonton setiaku. Jadi jangan dianggap kebenaran 100%, anggaplah ini sebagai hiburan yang bisa tontonan yang bisa meningkatkan kalian dalam meningkatkan iman dan takwa kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kami bisa bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kalau yang belum subscribe, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.